Kita butuh support, kagak disupport, kemana itu? Sedangkan kita ngangkat nama dia. Aku kemarin sampai nggak mau ngangkat nama universitas. Serius. Kenapa ngomong gini? Mohon maaf ya. Moga rektor lihat. Sampai nggak mau ngangkat universitas, kenapa? Karena nggak ada support. Nggak ada support. Kacang doang kaken den tao sampin lepas, ngeceng doang angen den tao gigin pengas. Oleh zaman lae ara sopo cerita ina tegining amat tekenang arane. Ya, sekedar itu aja. Luar biasa. Saya Abdul Ghani sebagai Duta Pendidikan Persahabatan Nusa Tenggara Barat 2022. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channelnya Sahabat Revolusi dan follow Instagramnya Revolusi Klasik dan Instagram saya sendiri art.ghani. Jadi Bro Ghani ini adalah Duta Pendidikan Persahabatan ya. Jadi mungkin kita lebih mengulik kisah dari awal ya, sehingga kemudian bisa menjadi pemuda yang berprestasi hari ini. Benar. Ya, bagaimana itu ceritanya, Bro? Dari kampungnya katanya di sana dari pelosok desa ya, Benar, tapi hari ini udah mampu mewakili pemuda se-NTB. Ya, mungkin sebelumnya bisa perkenalkan diri. Kebetulan nama saya adalah Abdul Ghani, saya biasa dipanggil Ghani. Saya berkuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Mataram, hanya saja di kampus 2 Anjaninya. Oh, di Anjani? Benar. Oh iya. Lombok Timur loh. Betul. Iya. Karena banyak banget namanya Anjani di Nusa Tenggara Barat. Oh, banyak? Banyak. Oh, oke. Bahkan di KLU ada namanya Anjani juga. Bahkan teman saya Anjani namanya loh. Iya, replikanya itu. Oh, bener banget. Dan saya juga tercatat sebagai Tulab Mahad Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Ulama Anjani. Wah, luar biasa. Jadi selain berprestasi di akademik, tapi non akademik juga. Bener. Ya, lanjut. Setidaknya tahu agama gitu. Bukan sekedar tahu tapi prakteknya juga dong. Bener, harus banget. Iya. Dan saya berasal dari Lombok Utara, yang seperti dikatakan Anda tadi, bener pelosok banget. Pelosok ya? Pelosok banget. Bahkan di depan rumah saya itu jalur pendakian Gunung Rinjani, jalur Torean yang baru-baru ini disahkan. Tentu sudah hutan belantara lah begitu kan? Oh, jangan bilang lagi. Pari temannya sama ini banyak ya binatang-binatang itu ya? Genderuwo, tuyul, banyak banget. Bener banget. Iya. Ya, gimana ceritanya itu, Bro? Mungkin dulu memang sudah dari dulunya berprestasi ya, mungkin karena didikan orang tua atau memang karena di akhir-akhir mungkin di masa SMA begitu kan mulai termotivasi sama salah satu tokoh, atau mungkin ya karena tekad diri sendiri untuk menjadi orang yang berpengaruh atau berprestasi. Mungkin bisa diceritakan itu, Bro. Saya berawal dari desa pelosok yang benar-benar di situ saya masih ketika zaman-zaman dulu pakai obor ke sana kemari itu saya masih ada di saat itu. Masih banda berarti banget. tua ya? Bener tua. Ketika masih uang Rp50 tuh dapat permen 1, saya masih pakai itu. Oh, masa? Masih pakai. Berarti sama dong. Kelahiran berapa? 2001 tapi. Waduh. Iya, mungkin karena pelosoknya. Saya 2001 udah ini banget loh. Udah melek banget waktu itu. Aduh, saya namanya juga anak desa. Iya, udah pakai HP Nokia, pakai HP daun itu. Tahu HP daun itu? Tahu. Yang mirip-mirip. Tahu. Kayak ngetren banget gitu punya HP kayak gitu. Lanjut. Dan dari situ SD, SMP biasalah, luar negeri gitu. Betul. Iya. Dalam negeri dong. Maksudnya luar daerah, luar dalam desa. Negeri, sekolahnya negeri. Oh, iya. Cuman ketika SMP tuh sempat 1,5 tahun miris banget. Dari jarak 3 km jalan kaki, kebayangin pagi-pagi jalan, kita masuk jam 6:30. Luar biasa. Jalan, pulangnya itu siang-siang jam 1 dengan kondisi di situ panas karena dekat laut, dekat gunung juga. Padahal malamnya dingin, panas banget. Tapi ketika pada saat itu saya nggak tahu dunia luar kayak gimana. Saya nggak pernah, bahkan tempat wisata yang ngetren di dekat rumah saya nggak tahu. Betul. Karena emang ya udah desa, kerjaannya di hutan, main sama monyet gitu kayak gitu. Udah, bener kayak gitu itu, main sama monyet. Iya, jalani gitu. apa adanya sudah ya. Bener banget kayak miris. Jadi ketika pada saat itu sempet banget mikir kayak gini, aduh, mungkin kedepannya saya cuman bakal jadi kuli doang. Saya cuman bakal jadi ini itu doang. Pernah putus semangat lah begitu ya? Bener.
Pernah Betul. putus semangat. Dan sempat percobaan bunuh diri. Wah, luar biasa. Karena di situ kan banyak kayak sungai terus dalamnya banyak banget kan. Iya, berarti ini Bang mendukung banget kalau mau bunuh diri ya. Bener. Mendukung banget. Pada saat itu benar-benar pertama lagi masalah keluarga, namanya anak kecil ya, baperannya minta ampun. Bener. Itu baru pulang dari hari raya. Biasa kan kita kalau hari raya itu kan keterjun segala macam. Betul. Saya nggak diajak dong, ditinggalin tidur di rumah sama orang tua. Aduh, kesel banget. Durhaka nih orang tua. Orang tua durhaka. Iya. Dan setelah itu kayak mikir, udahlah, mungkin nggak dianggap jadi anak, bla bla bla. Tapi nggak jadi dong, takut. Ngeliat tinggi banget batu semua. Ntar kalau jatuh pecah kepala susah. Tumben nih ada orang mau bunuh diri masih mikir-mikir. Iya mikir. Walaupun udah baperan gitu. Iya. Tapi setelah lulus SMP, justru sebenarnya saya nggak mau masuk pesantren, nggak tahu agama segala macam. Cukup kayak disuruh sholat gitu kayak gitu doang. Tapi ketika saat itu kebetulan kakak saya namanya Nuraini, cewek dong. Oh iya, cewek dong. Dia mahadah cuma sampai tingkat 2 dan akhirnya dia nikah dan dia kuliah sampai semester 3 juga dan dia nikah gitu. Dan sempat dia bilang gini, kamu harus jadi penerus saya. Saya nggak jadi ustazah, saya nggak jadi orang, kamu harus jadi orang. Iya. Jadi Artinya saya nggak jadi ustazah, berarti disarankan jadi ustaz tuh. ustaz dong, masa ustazah? Ngeri banget. Iya. Dan akhirnya ya dioperlah ke Anjani sampai saat itu. Di situ benar-benar kayak baru pertama kali keluar, tahu dunia luar kayak gimana. Betul. Terus adaptasinya susah banget sampai 3 hari 3 malam nangis dalam loh itu. Nangis dalam. Susah banget. Ada lagu nggak aja? Aduh nggak apa lagu. Lagu nangis Bener. dalam. Ya. Dan di situ benar-benar kayak kita belajar ngekos gitu, hidup sendiri, masak. Kalau masak mah mudah gitu. Iya. Namanya anak desa bantuin mak-mak. Udah biasa lah gitu kan. Kadang Mainannya nyuci masak-masak piringnya. gitu kan. Hah, kok gitu? Enggak, tapi nggak main gituan, main pedang-pedangan. Iya. Bukan main-main bledok. begitu kan. Bener-bener. Ya udah mainnya di sungai sama ikan gitu doang. Putra duyung. Iya. Dan akhirnya setelah itu masuk Imam Muallimin Nahdlatul Wathon Anjani, pertama kali kenal Nahdlatul Wathon, pertama kali kenal agama, kayak masih bingung, ini bagaimana? Kita cuma tahu sholat doang, tahu ngaji doang gitu. Pada saat itu ya udah belajar dan akhirnya alhamdulillah gitu lulus dan masuk Mahat. Dan yang menariknya itu saya masuk Mahat dan itu kita ngebahas kayak kitab terus kayak agama doang. Tapi pada saat itu saya mikir, aduh orang tua saya capek nih ngebiayain saya ini itu per bulan per minggu. Betul. Mikir dong. Dan akhirnya kepikiran, saya punya teman kerabat, ternyata baru tahu kerabat, dan itu namanya Lalu Egi, dan dia itu jadi model di Sanggar Seni Mardika yang di Mataram. Aku bilang, kayak Gi, aku mau dong jadi model juga, sekalian mau kerja nyari uang gitu. Iya. Biar bantu-bantu orang tua lah ya. Capek jadi beban mulu, masa duduk makan Jadi beban orang gitu. Iya. Dan akhirnya dia bantuin, dikasih nama Instagramnya, langsung calling, langsung begitu saya calling, beliau, oh ya udah, kapan nih kamu bisa interview langsung sini, langsung ke sana tanda tangan kontrak. Oh begitu? Iya, tanda tangan kontrak. Nggak ada proses casting atau segala macam begitu? Nggak, kita di interview kayak, kamu catwalk, coba dong, catwalk jalan gitu. Aduh, namanya anak desa, bentukannya buluk kayak gitu. Bener, buluk banget, astagfirullahaladzim. Oh, berarti baru sekarang ini nih glowing nih? Glow up dikit. masih proses. Iya. Dan setelah itu daftar, di interview, di tes ini itu, di tes public speakingnya gimana, kita ngomong ceplas-ceplos doang. Iya. Terus udah itu kita ketok, ya udah jalan ngangkang bae. Ngangkang bae. Orang ketok, tekniknya kayak begitu. Susah bener jadi model. Dan akhirnya keterima, dan baru 3 bulan di sana baru berani ngambil job, karena di situ baru bisa beradaptasi. Betul. Kayak kita nggak pernah ke Mataram, nggak tahu jalan ke Mataram, sampai kesesat pakai Google Map. Bener. Untung ada kuota. Kalau kagak tuh nggak tahu udah jadi apa. Dan setelah itu keterima di sana selama 6 bulan sampai fashion show pertama kali di Sangkreang, diadakan sama Sanggar sendiri. Fashion show sana sini. Dan setelah itu capek dong. 2 kali seminggu, hari Selasa sama Jumat, kita dari Anjani itu sampai sini tuh berangkatnya jam 2, sampai sini tuh sekitar jam 3 kalau ngebut. Kalau nggak itu ya 1,5 jam. Udah itu baliknya tuh maghrib. Saya selalu ingat kalau saya pulang maghrib tuh, saya sholat maghribnya itu di Narmada, Masjid Narmada.
Oh, lewat sini berarti ya? Nggak lewat bypass? Enggak Iya, berani. Iya. Belum punya SIM. Dan akhirnya Cemen selalu banget, bisa. bro. Aduh, takut nanti hilang. Ya, Dan lanjut. itu sampai di situ 2 kali seminggu terus dijalanin selama 6 bulan. Pulang jam 6, berangkat jam 2. Betul. Capeknya minta ampun dan harinya mikir, dan ketemulah satu manajemen di Selong dekat gitu. Sampai aku komunikasi sama ketua manajemenku, coach, aku mau pindah manajemen. Aku udah capek bolak-balik sana sini. Iya. Dan aku kebetulan juga tahun depan bakal kuliah. Oh ya udah nggak apa-apa. Akhirnya memutuskan pindah ke Farad Model Pageant. Dan di situ ada pembelajaran baru lagi yang belum aku ketahui. Di situ dunia pageant seperti duta pendidikan, duta pariwisata, dan duta-duta lainnya. Pokoknya jadi duta-duta lah gitu ya. Kayak begitulah. Iya. Terus pada saat itu di situ nggak pakai interview kayak ya udah kalau mau masuk yang penting kamu konsisten, kamu punya kesadaran diri sendiri, kamu mau belajar ya udah ikut gitu. Tapi saya nggak good looking loh. Iya. Aduh, peduli sama good looking itu bisa dipoles. Tapi gampang, saya nggak bisa ketok loh. Masa dari Mardika nggak bisa ketok? Ya bisa dikit-dikit gitu. Merendah buat meroket biasa. Taktik orang sekarang mah begitu. Nah, begitu ya. Padahal ahlinya. Soalnya minta ampun begitu. Dan akhirnya keterima dan sampai saat ini masih di situ dan ngiri banget sama teman-teman yang udah sampai Mr. Grand Indonesia 2020. Itu coachnya, terus ada juga yang Putri Indonesia, ada Mosman Internasional Indonesia. Dah, saya sendiriannya cuma model doang gitu, fashion show sana sini nyari cuan gitu. Iya. Dan itu sambil ngebagi waktu dari pagi jam 8 itu mahat sampai jam 1. Oh, masih ikut mahat juga 4 tahun sampai saat ini. Masih 4 tahun sampai saat ini. Dan itu dari jam 8 sampai jam 1. Ntar jam 2 itu kuliah. Iya. Namanya kita semester 1 itu MK-nya itu banyak banget. Sekarang semester berapa? Semester 4. Oh, udah. MK-nya udah 8, Iya. kemarin 12. Gak ada alak ngurusnya. Gak bercanda ya. Bercanda. Kebanyakan gitu. Jangan disegel studio nanti. Dan akhirnya ya Iya. akhirnya ngejalanin terus, pulangnya jam 4. Kadang-kadang kalau hari Jumat tuh kalau kosong aku sampai ikut buat latihan di Taman Tugu Selong. Terus kalau ada job kayak kemarin terakhir kali sebelum ikut duta pendidikan itu fashion show-nya itu di Metro Bangunan Mas Bage. Tapi sayangnya nggak dapat apa-apa. Iya. Aduh, jurinya nggak enak. Nggak bisa diajak kompromi. Menangin saya kek Pak Juri. Apa sih? Gak bisa diajak lobby-lobby ya? Bener. Ya maklum nggak ada cuan. Iya. Nah, tapi emang sportif sih. Iya. Bercanda ya. Jangan baper. Betul. Dan akhirnya kenal sama duta pendidikan sebenarnya tahun kemarin ikut duta pendidikan. Dan sempat ditawarin sama ayah kakak Gon. Biasa panggil Gon atau Gani kan. Kakak Gon sama kakak Wira. Dan kakak Wira itu dari Sumbawa. Ayo go nasional. Lewat apa nih ya? Saya tanya. Betul. Dari Duta Wisata Indonesia sama Mosman Internasional Indonesia. Saya mau dong, pengen banget. Siapa sih yang nggak pengen go nasional? Tapi moga-moga tahun ini saya diamanahkan untuk pergi nasional. Amin. Ada halak panitia kalau nasional. Dan akhirnya ya udah di situ aku nggak bisa ikut karena memang benar-benar nggak ada cuan. Ya namanya juga kita anak pelosok, duit nggak ada. Oh, butuh cuan juga yang gitu-gitu? Butuh lah. Namanya sebuah prestasi nggak mungkin terus dapat prestasi nggak mungkin. Kayak kita ngejar prestasi itu harus punya modal. Minimal kita itu punya modal mental. Betul. Perlu duit juga dong. Iya. Jalan kesana kemari. Ya kali kita pakai ilmu leakan. Terbang gitu. Aduh, ini narasumber kita kocak banget. Biar lain prestasi ternyata humoris juga. Biar nggak tegang. Iya dong. Ini saya rasa ini bukan hanya bisa jadi berkesempatan menjadi duta apa namanya nasional begitu ya. Tapi kalau merambat ke dunia lain juga, maksudnya bukan dunia lain. Wah, dunia gaib ini pembahasannya. Maksudnya ke apa namanya sektor-sektor lain lah begitu. Ya, jadi ini kapan nih mendapatkan ini penyematan atau prestasi inilah duta pendidikan persahabatan? Mungkin bisa dijelaskan, kan orang kadang bingung tuh, ada yang namanya duta pendidikan banyak macam kan. Benar. Ya, mungkin bisa dikenalkan sama sahabat-sahabat yang lain biar ini teredukasi lah, terbuka sedikit pengetahuannya. Benar.
Duta pendidikan itu adalah ya namanya juga pendidikan di belakang, ya udah bakal ngebantu pendidikan, ngemajuin pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Barat khususnya. Betul. Kecuali kita nasional di Indonesia, udah terjunnya di Indonesia bukan di provinsi lagi. Betul, betul. Dan duta pendidikan ini sendiri kemarin saya ikut audisi, itu audisinya online karena Omikron kan lagi naik. Betul. Aduh ya, nggak bingung dah nih sama ini nih. Apa tuh? Covid banyak banget. Datang pergi Iya, ngilang. setelah Omikron apa nanti ini kira-kira? Nggak tahu Omikron kali. Nggak tahu banyak banget nih. Iya, tronton kali ya. Dan akhirnya ikut audisi dan akhirnya lolos. Lolos dari situ ikut karantina. Kemarin karantinanya itu dari tanggal 4 sampai 5. Yeah. Di Grand Inn Hotel Mataram. Karantina di situ benar-benar digembleng. Oke. Digembleng banget, diajarin, dikasih tahu how to be role model, bagaimana jadi seorang model, bagaimana jadi seorang duta pendidikan. Bahkan ketika duduk tuh kita nenggak dikit pakai selempang salah. Kayak semuanya itu harus perfect. Iya, harus ada settingannya lah ya. Bukan settingan sih. Obrak-abriknya itu harus ada gitu. Oh iya. Benar. Jadi kayak kita bukan mencoba jadi orang lain, tapi mencoba jadi diri kita sendiri, versi kita sendiri, tapi dengan tata aturan yang sudah ada. Iya. Gitu. Nah ini yang menarik kan untuk menjadi seorang duta pendidikan gitu kan, yang memang apalagi si Brogan ini kan memang berangkat dari ya masih kita katakan masih linier lah begitu ya. Dari model ke duta memang mirip-mirip gitulah. Nah, yang paling penting apa sih yang harus kita persiapkan untuk menjadi duta pendidikan, duta pariwisata dan duta-duta begitulah. Biar bisa didengarkan sama sahabat-sahabat yang lain gitu untuk mempersiapkan diri kan. Masa cuman Bro Gani yang mau jadi duta gitu kan? Duh jangan deh, mending saya aja ke nasional sendiri. Biar menang gitu sendirian. Iya. Kalau untuk yang disiapkan yang pertama kali adalah mental. Kesiapan kita. Percuma kita punya uang segala macam tapi mental nggak ada, kesiapan nggak ada. Pinter tapi nggak ada mental ya percuma itu juga. Itu goblok namanya. Karena orang pinter nggak kayak gitu gitu. Iya. Yang pertama mental. Kedua perlu yang namanya cuan pasti. Dimanapun ada itu. Ya, untuk operasional segala macam lah begitu kan. Benar. Tapi bukan untuk sogokan, bukan? Bukanlah, untuk makan kita juga kan perlu. Oh iya. Cuman untuk transportasi kayak saya kemarin tuh bayar 600.000 untuk uang karantina. Dan saya mikir di situ, sempat saya mikir gini, aduh 600.000 mahal banget. Tapi setelah saya tahu 600.000 itu kemana, aduh 600.000 seandainya 2 juta pun saya bayar. Kenapa? Karena di situ saya ngedapetin ilmu yang nggak pernah saya dapetin di bangku belajar. Betul. Di bangku perkuliahan. Dan di situ saya ngedapetin edukasi, pengalaman, bahkan teman-teman yang dari semua provinsi. Saya dapetin semua pengalaman yang nggak saya tahu, saya dapetin semua. Dan itu semua nggak bisa dibayar dengan uang yang hanya 600.000. Betul sekali. Ya, jadi sudah melalang buana ya. Dan kalau dipikir Bro Gani ini kan sudah ya jam terbangnya sudah lumayan lah gitu ya. Udah ya terbang-terbang bukan kayak Lea, maksudnya ya kesono kemari gitu kan, malam siang pagi sore keliling cari relasi segala macam. Keliling ngapain tuh siang malam astaga? Kok ngeri ya? Ngeri juga untuk disaingi ya. Gak ada tidurnya lagi tuh. Bener. Ya. Jadi apa sih mungkin bisa dikatakan siapa sih support system untuk bisa menjadi seperti hari ini begitu kan, pendukung atau pendorong utamanya atau supporter utamanya, mungkin dari ibu, mungkin dari pacar atau mungkin teman cowok begitu kan. Ya, kalau saya sih dari supportnya yang saya sesalin kemarin, bukannya mau ngejudge atau gimana. Teman saya dia dari institut, ini itu institut dan dia dapat support, bahkan bukan cuma support ucapan segala macam, tapi bahkan dikasih modal, materi juga ya. Materi juga. Betul. Blok kok saya nggak dikasih. Dan akhirnya saya minta juga, saya hubungi dosen, ternyata saya nggak digubris sama sekali. Sama dosen nggak digubris. Nah ini harus disuarakan dong bro, sama kampus ini. Nah ini kebanyakan yang terjadi ini. Jadi kampusnya nggak mau ngasih duit. Iya itu makanya harus disampaikan lewat media biar kita yang share nanti kan, bahwa mungkin Bro Gani nggak bisa curhat langsung berkeluh kesah sama rektor,
Tetapi nanti bisa lewat media ini nanti kita share gitu kan. Punya kontaknya Pak Rektor. Iya. Jangan lupa bantuin dong. Siapa tuh ntar ke nasional dapat support. Iya dong. Ya kita sekalian speak up gitu. Iya dong. Makanya ya ini salah satu ya apa namanya? Narasumber kita juga begitu. Kemarin sempat ya cerita duta pendidikan sebelumnya begitu kan. Cukup kita prihatin sih karena ada beberapa kendala, beberapa rintangan yang harus dia perjuangkan dan kemudian ujung-ujungnya di ghosting begitu kan. Sakit banget Sakit banget dah. Ditinggal pas sayang-sayangnya, mampus sudah. Ya, itu gimana tuh? Coba sama kampus dan instansi-instansi lain itu di ini aja lah. Saya ngechat satu orang di situ, satu dosen. Bahkan tadi saya ngechat gitu. Ibu hari ini saya ngechat sebelum saya audiensi ke tempat yang tadi. Ya, Bapeda ya. Dan itu saya ngechat beliau, Bu, alhamdulillah saya sudah terpilih sebagai duta pendidikan persahabatan Nusa Tenggara Barat 2022. Saya mohon Bu supportnya, siapa tahu nanti saya bakal go nasional. Kalau nggak go nasional ya saya omelin orang-orang. Gitu. Aku harus gitu. Nggak boleh enggak. Iya, harus tekad itu harus kuat ya, dan harus percaya diri. Memang percaya diri paling penting ya. Jangan pernah ada rasa minder sebelumnya. Tapi sejauh ini menurut Bro Gani itu rata-rata support atau mungkin 50% support, tetapi hari ini seperti ini itu karena memang semata-mata tekadnya Gani gitu. Ini tekad saya sendiri. Kemarin sempat ikut duta pariwisata cuma mengundurkan diri. Karena itu emang nggak ada support dari kampus juga sampai saya down, sampai saya mundurin diri. Bahkan dosen saya itu bilang, "Oh ya udah ntar saya omongin sama dosen-dosen yang lain sampai di-share ke grup, sampai viral kan kemarin ikut duta pariwisata." Tapi sayangnya cuman kayak ya udah gitu, selesai. Ucapan aja. Nggak ada ucapannya cuma dari dua dosen doang. Dan itu pun karena dekat. Dipanggil juga enggak? Kagak, boro-boro dipanggil. Waduh, luar biasa. Dan akhirnya itu ya udah mundurin diri karena nggak ada support, karena down. Udahlah, nggak usah ikut gitu. Tapi setelah dengar duta pendidikan ikut, walaupun nggak ada support, bodo amat. Yang penting saya bisa jalan diri saya sendiri. Betul. Saya bakal buktiin saya walaupun nggak disupport dari kampus, nggak dilihat dari kampus, mentang-mentang ada yang go nasional ke duta inspirasi. Belum tentu menang, kagak tahu. Iya. Sedangkan kita yang udah menang kagak dilihat, dilirik gitu enggak. Dan anehnya saya itu nggak dimasukin ke HMPS. Begitu terpilih dimasukin lah, masuk lu apa? Kayak gitu. Apaan sih gitu? Apaan sih ya? Bener. Kemarin dimanfaatin banget begitu 1 tahun setengah kemarin tuh kemana gitu? Kok saya nggak dimasukin? Kok begitu terpilih langsung dimasukin? Iya. Astaga, ada holak nih orang. Nah, ini harus didengarkan ini khususnya instansi terkait ya. Karena memang bagaimanapun Gani ini adalah bagian dari anak kalian semua. Jadi bagaimanapun mau buruk pun sekalian kita akan tetap akui, apalagi berprestasi seperti Bro Gani ini. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita bersama ya. Banyak memang yang tidak peduli begitu, padahal yang akan dilihat nantinya ya Gani ini kuliah di mana begitu. Benar. Nah, ini yang harus diperhatikan dan harus diatensi sebaik-baik mungkin begitu. Karena memang kemarin juga kita tamunya dari peserta IMUN, International Model United Nations itu, dan itu sangat didukung sama rektor. Rektor langsung naikkan di semua media. Artinya dari situ juga yang akan di-branding kan kampusnya. Benar banget. Bukan hanya sebagai duta pendidikan, tapi duta kampus di kampusnya Bro juga gitu kan. Benar. Bahkan itu saya cuma yang support tuh cuma teman kelas. Itu pun sebagian. Teman kelas. Bahkan ketika saya minta bantuan, ada yang bilang ini kemarin masih saya ingat dia bilang ini. Bahkan saya sampai ngomong di grup kelas tuh, sampai ngomongnya kayak gitu banget. Ya udah berhenti aja kuliah, karena saya nanya kan, isi KRS ini gimana, sampai kapan, bayarnya berapa. Kebetulan saya udah di Mataram, audiensi sana sini sama pemerintah buat memajukan pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Barat khususnya. Gitu. Tapi dia bilang ini, banyak tanyamu, itu dia bilang, nggak usah aja kuliah. Langsung saya ngomong, lah saya memberikan sebuah kontribusi yang baik loh buat Nusa Tenggara Barat khususnya, bahkan kampus kita sendiri loh gitu. Betul. Dan dia bilang, aduh, perkara kontribusi
Dan itu yang saya sesali, perkara kontribusi. Mohon maaf, saya sampai ngomong ini, mohon maaf, Anda sudah memberikan kontribusi apa untuk kampus Anda? Bahkan Nusa Tenggara Barat udah ngasih apa? Nggak ada toh, cuman bisa ngomong doang di belakang layar pakai akun orang. Kayak gitu. Apa sih gitu? Udah kayak lambe turai. Bener, udah kayak leak, ngomong bisa. Akun gosip. Cekikik bisa. Iya. Kelihatan kagak. Benar. Jadi ini sudah setidaknya sudah membuktikan lah kepada mereka kan. Hari ini sudah ya meskipun tidak mendapatkan pengakuan atau ucapan yang berlebihan dari mereka ya nggak penting ya. Bener. Nah maksudnya setelah ini nih bro, apa yang paling dekat atau yang paling prioritas untuk dilakukan setelah menjadi duta pendidikan persahabatan? Kalau saya sendiri, saya bakal ngejalanin advokasi saya, program saya, itu pun kalau bisa. Karena nanti kami juga akan mengadakan rapat kerja, jadi di situ bakal disaring mana program kerja tingkat yang bakal menengah, yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Betul. Dan itu bakal diselisih mana yang dijalankan, mana yang mampu dijalankan. Karena kita menjabat hanya 1 tahun, tapi menjabat 1 tahun menginspirasi selamanya. Betul. Walaupun 1 tahun yang penting selamanya menginspirasi. Betul. Dan alhamdulillah setelah audiensi sana sini Kabit, Komisi Informasi dan lain sebagainya sampai tadi. Dan itu untuk menyelenggarakan satu program, yaitu adalah 1 anak 1 buku di Nusa Tenggara Barat. Dan punya beberapa titik di Nusa Tenggara Barat yang masih belum terjangkau pendidikannya, belum terjangkau fasilitas pendidikannya segala macam. Mungkin karena faktor gurunya yang belum terlalu punya skill gitu. Betul. Dan di situ kebetulan tadi ketika kami audiensi disetujui banget, bahkan Bapak Ketua Komisi Informasi ngedukung banget, keren banget. Saya salut banget sama pemerintah Nusa Tenggara Barat yang udah ngedukung, terima kasih banget. Artinya kalau begitu kan ya untuk di kampus ya nggak terlalu penting ya. Yang penting di birokrasi provinsi udah support. Mohon maaf, saya terkenal di provinsi. Nah, dengar nih. Di kampus nggak terkenal tapi di provinsi. Mohon maaf, udah mendunia. Amin, kita amin. Iya. Nah, jadi gerakan 1 buku 1 anak tadi ya. Benar. Itu konsepnya gimana sih? Maksudnya 1 buku 1 anak, 1 buku mau dikasih ke 1 anak begitu? Atau bagaimana? Nah, itu ada kata gerakan. Jadi kita nggak kasih buku. Aduh. Nah, buku gitu. Baca weh. Nggak mungkin kan? Namanya anak-anak gitu. Ya udah, buku nggak mungkin dibaca. Mendingan pergi main gitu. Iyalah. Mendingan nonton HP, nonton TikTok. Anak-anak sekarang sampai nangis. Tapi di situ ada kata gerakan, dan di situ kami akan sedikit bermain sambil belajar. Walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sehari, yang penting mereka mampu menerapkan itu nantinya. Betul. Dan itu pasti akan kesadaran dari mereka sendiri dan orang tuanya. Betul. Karena kami hanya bisa membantu hanya sekedar memberikan edukasi, memberikan pembelajaran dalam waktu yang singkat seperti itu. Betul banget. Dan ya seperti itulah. Ya. Dan alhamdulillah nanti pembukaannya itu kami akan semoga aja bakal dibuka langsung oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat. Pasti. Dan saya pikir Bapak Gubernur itu yang hal yang begitu-gitu sangat support beliau. Bahkan dengan adanya program 1000 cendekiawan itu juga udah menunjukkan bahwa betapa supportnya Pak Gub hari ini itu ke dunia pendidikan begitu. Nah, kira-kira kapan itu rencananya? Setelah Lebaran, karena sekarang kami masih menyusun konsep audiensi ke pemerintah juga, karena banyak pemerintah yang mau minta buat kolaborasi, bukan cuman dari pemerintah Komisi Informasi dan lain sebagainya, cuman banyak gitu. Iya, banyak sektor ya. Banyak banget. Bahkan kami tidak melebihi ekspektasi kami. Kami hanya bilang duta pendidikan hanya berjalur di pendidikan saja gitu. Untuk membagikan ya udah 1 buku 1 anak sambil memberi edukasi. Tapi pemerintah berharap banyak banget sama kami. Yaitu di situ sembari mengangkat budaya, mengangkat wisata dan mengangkat pendidikannya khususnya. Betul. Jadi, tapi kami berpikir seperti ini. Untuk mengangkat wisata itu butuh tugas duta pariwisata. Iya, kan ada. Benar, udah ada tugas masing-masing. Ya kali kita nyerobot tugas orang. Dan untuk budaya juga begitu. Dan kami hanya melaju di pendidikan. Setelah itu adalah tanggung jawab pemerintah. Betul. Tapi kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk melancarkan
program itu. Ya, ya ini menjadi sangat menggelitik tadi ya, yang kok bisa ya pemerintah itu membebani tugas-tugas itu pada satu duta aja, duta pendidikan. Nah, yang lain nih yang belum muncul nih kemana gitu kan, duta pariwisata, duta budaya. Nah, ini harus unjuk gigi dong, kontak kami begitu kan, biar kami up di sini. Kali-kali lah speak up di media begitu kan. Jangan duta pendidikan doang yang kerja, karena kami perlu kolaborasi sama duta-duta yang lain juga. Betul. Karena kami hanya berjalur ya udah di duta pendidikan gitu, hanya di pendidikan. Betul. Ya tidak mungkin kami pendidikan pariwisata, nggak mungkin kan gelarnya nanti putra putri pendidikan pariwisata, kan nggak mungkin gitu. Kayak satu aja gitu, nggak mungkin gandeng 2 gelar sekaligus. Benar. Nah ini harus lebih populis lagi nih untuk, dan duta pariwisata, duta budaya, dan banyak lagi sih. Bahkan yang kemarin itu Putri Mandalika tuh. Nah, sampai orang bertanya-tanya, ngapain sih Putri Mandalika udah ada duta pariwisata gitu kan. Nah, mungkin nanti bisa ya hubungi kami lah untuk di Putri Mandalika gitu. Biar kita mau. Aku juga pengen tahu loh kinerjanya apaan aja sih. Masa dapat selempang dia Masa aja. mau nyali aja gitu. Ya kali dia dapat selempang cuman bergelar doang. Ayo dong, kerja. Tunjukkan kontribusinya kerja ya. Nah, jangan ini cuma nyandang gelar duta doang. Nah, ini bagus nih. Bro Gani ini luar biasa semangatnya ya. Ya, kita berharap sih semua duta yang ada di NTB ini untuk sama-sama berkolaborasi, gotong royong untuk membenah segala sektor yang ada di NTB ini tentunya yang ada duta-dutanya ya. Kalau ada duta YouTuber ya silakan juga gitu kan. Yuk gas buat. Betul. Saya bakal ikut dah. Yang penting dapat cuan. Benar. Ya mungkin bisa ini yang terakhir ini, Bro. Sebelum kita nanti juga kami akan kasih kasih tantangan lah, challenge gitu kan. Aduh, ngeri nih. Yang terakhir ini mungkin bisa tinggalkan pesan-pesan motivasi gitu kan, nggak harus orang meninggal saja kan meninggalkan pesan. Maksudnya di media ini. Bukan wasiat ini ya, bukan wasiat. Ya, tinggalkan pesan-pesan motivasi untuk sahabat-sahabat atau teman-teman pendidikan yang lain, khususnya anak-anak muda, muda-pemudi yang masih di bangku sekolah gitu kan, maupun yang sudah kuliah. Biar ya setidaknya bisa memiliki mental yang sama, semangat yang sama untuk menjadi pemuda yang aktif, produktif, dan inovatif gitu. Silakan. Kalau dari saya sendiri, walaupun kalian berasal dari pelosok, rumah kalian di hutan, main sama monyet doang, jangan pernah takut buat berkarya. Jangan pernah takut buat terus menginovasi diri, mengupgrade diri. Kita nggak boleh kalah sama orang-orang yang ada di kota. Ya udah, dia di kota ngeliat ponsel doang. Lah kita belajar ngeliat buku gitu. Betul. Jangan pernah ngerasa minder segala macam. Saya walaupun saya ke Mataram nggak tahu jalan sampai tersesat, ya udah bodo amat. Yang penting saya punya kontribusi gitu. Ya itu adalah jalan saya, proses yang harus saya jalani. Yang penting kontribusinya buat duta pendidikan apa, kontribusi buat diri sendiri apa, kontribusi buat orang lain apa. Betul. Jangan mikirin diri sendiri doang, karena kita nggak hidup sendiri di sini. Yeah. Apalagi kalau orang butuh bantuan tuh dibantu. Kita butuh support kagak disupport, kemana itu? Sedangkan kita ngangkat nama dia. Aku kemarin sampai nggak mau ngangkat nama universitas. Serius. Kenapa ngomong gini, mohon maaf ya. Moga rektor lihat. Sampai nggak mau ngangkat universitas, kenapa? Karena nggak ada support. Nggak ada support. Yeah. Sampai aku cuman udahlah cukup ngangkat nama manajemenku aja sebagai instansi. Yeah. Tapi aku chat Bu Mufidah dan beliau sempat, aku sebut bagus lah. Dan beliau ngerespon aku baik. Dan cuman beliau ngerespon aku baik, tapi wallahu alam yang lain. Betul. Dan alhamdulillah dari situ udahlah, walaupun sedikit terus cuil semangat, aku bakal terus berprestasi gitu. Bakal aku tunjukkan apa sih yang bisa saya tunjukkan gitu. Apa sih yang bisa saya raih gitu. Betul. Saya bakal nunjukin kepada kalian semua, walaupun saya dari pelosok nggak dilihat, jadi anak tiri bodo amat. Betul. Ya, luar biasa. Ini saking menggebu-gebu semangatnya. Antusias banget ya. Antusias. Ya, sampai semua disenggol. Barbar, mohon maaf. Iya. Ya, luar biasa. Dan
saya pikir akan banyak orang yang akan termotivasi dengan ya pesan yang tadi dan banyak kisah yang kemudian kita kutip bersama tadi. Dan mungkin yang terakhir banget nih, bukan challenge ya, tapi kasih inilah hadiah buat kita. Apa ya banyak yang nge-request nyanyi nih. Aduh, suaraku jelek kayak kalian rombeng, serius. Karena kemarin unjuk talent aku nggak nyanyi. Nyanyi dong. Aku nggak nyanyi unjuk talent. Unjuk talent tuh aku main pedang sampai or juri tuh takut serius. Ini kalau pedangnya lepas bagaimana gitu. Tanya aja serius. Itu kalau nggak ada proyektor di atas belah tuh proyektorku buat. Tapi kalau nyanyi dong, nyanyi insya Allah lah. Nyanyi dong, kasihlah hadiah untuk ini ya, nyanyi yang memberikan motivasi, memberikan semangat lah. Ini aku mau nyanyinya itu lagu favorit lah. lagu favorit serius. Iya. Yang memberikan edukasi gitu. Iya, itu makanya. Favorit. Aduh, kan? Enggak galau itu Mas. Enggak usah. Apa namanya? Tegining Teganang pasti tahu kan. Itu adalah lagu yang benar-benar keren banget buat aku. Ya, sangat banyak yang tahu dengan lagu itu gitu. Lagu budaya dong. Betul. Hampir semua lah yang pernah SD khususnya. Kalau nggak ngerti cari di Google Translate. Ya silakan. Action. Sedikit aja. Ya, sedikit aja. Bismillah dulu. Le jaman lae arang sopo cerita. Mantap. Inak tegining amat tekanang arane. Pegaweane ngaret sampin le tengah rau sampin sai tekujang tekujing le tengah rau inak tegining amat tekanang epene le jaman lai arah sopo cerita kacang doang kaken den tau sampin lepas ngeceng doang angen den tau gigin pengas oleh zaman lae arah sopo cerita inak tegining amat tekenang arane. Ya, sekedar itu aja. Luar biasa. Merinding nggak? Dengan cekoknya yang luar biasa ya. Terima kasih banyak Bro Gani, dan ini adalah salah satu narasumber kami yang sangat luar biasa dengan barbar dan ya harus berani speak up loh. Zaman sekarang kalau kita nggak speak up kita dijudge. Ya udah kita diturunin doang. Ya. Terima kasih banyak Bro. Ya, semoga semakin banyak menginspirasi bagi banyak orang, khususnya adik-adik kita ya. Oke, sekian itu saja dari kami dan mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, Allahumma fiq lahum turik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.